Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu di pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk absensi pada hari ini, Ibu sudah mengirimkan link Google Form di grup WhatsApp. Anak-anak bisa mengisinya setelah video ini berakhir. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang, ada yang ingat? Ya, tentang hadis, di mana kita telah mempelajari mengenai pengertiannya, kemudian perkembangannya, dan juga tahap-tahap penulisannya. Pengertian hadis sendiri merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat, keadaan, dan juga hikmahnya. Nah, di dalam hadis tersebut pasti terdapat unsur-unsur yang membangun, di mana hadis bisa dikatakan hadis jika terdapat unsur-unsur tersebut. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang unsur-unsur hadis. Nah, sebelum masuk pada materi inti hari ini, coba anak-anak lihat terlebih dahulu hadis yang ada di samping Ibu. Coba, ada apa saja unsur-unsur dalam hadis tersebut? Belum tahu? Oke, jika belum tahu, kita bahas terlebih dahulu materinya. Unsur-unsur hadis. Di dalam hadis terdapat unsur yang pertama, yaitu sanad. Sanad secara bahasa berasal dari kata sanad, yang berarti penggabungan sesuatu ke sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah jalan yang dapat menghubungkan matan hadis sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, sanad merupakan suatu rentetan-rentetan perawi yang sejak disebut pertama hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian unsur yang kedua yaitu matan. Matan secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 3 huruf, yaitu mim, ta, dan nun. Memiliki makna yaitu tanah yang meninggi atau punggung jalan. Kemudian secara istilah, matan hadis adalah redaksi sabda Nabi Muhammad atau isi dari hadis tersebut. Matan merupakan inti dari apa yang disampaikan dari suatu hadis. Matan di sini ada 2 elemen. Elemen yang pertama yaitu berupa teks atau lafal, kemudian elemen yang kedua yaitu berupa makna atau konsep dari hadis tersebut. Matan hadis yang sahih itu harus terhindar dari syadz dan ilat, di mana keduanya ini mempengaruhi kualitas dari hadis tersebut. Unsur yang selanjutnya yaitu rawi. Rawi merupakan orang yang meriwayatkan hadis, di mana rawi ini merupakan orang-orang yang menerima kemudian mengumpulkan hadis dalam suatu kitab yang tadwin. Untuk menjadi rawi harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya yaitu yang pertama, harus adil. Adil di sini diartikan bukan seperti adil pada umumnya, tetapi adil di sini adalah adil yang istiqomatuddin dan juga al-muru'ah. Kira-kira di sini anak-anak adakah yang tahu apa itu istiqomatuddin dan juga al-muru'ah? Belum ada yang tahu? Oke, akan Ibu jelaskan. Istiqomatuddin merupakan melaksanakan kewajiban dan menjauhi perbuatan yang haram, di mana perbuatan itu mengakibatkan pelakunya menjadi fasik. Kemudian yang kedua yaitu al-muru'ah. Al-muru'ah yaitu melaksanakan adab dan juga akhlak yang terpuji dan meninggalkan perbuatan yang menyebabkan orang lain mencelanya.
Nah, itu tadi syarat yang pertama, yaitu adil. Syarat yang kedua yaitu seseorang itu harus muslim. Syarat yang ketiga harus sudah balik. Yang keempat harus berakal. Yang kelima tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar. Yang keenam tidak sering melakukan perbuatan dosa kecil. Yang ketujuh yaitu dobit. Dobit di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama dobit al-satri, yaitu kuatnya hafalan dan juga bukan seorang yang pelupa. Yang kedua yaitu dobit al-kitabah, di mana seseorang itu dapat memelihara kitab dari gurunya dengan sebaik-baiknya. Nah, itu tadi ada 7 syarat menjadi rawi. Kemudian para rawi hadis disebut juga sebagai rijal hadis. Untuk dapat mengetahui keadaan para rawi hadis, terdapat ilmu yang disebut dengan ilmu rijal hadis, yang merupakan ilmu yang membahas tentang para rawi hadis, baik itu dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan orang-orang sesudah mereka. Nah, sekarang sudah tahu kan apa saja unsur-unsur dalam hadis? Ibu tayangkan kembali hadis yang pertama tadi. Coba dilihat. Di sini ada 3 garis, warna merah, biru, dan juga hijau. Coba sekarang ibu beri pertanyaan. Garis warna merah itu merupakan unsur hadis apa, anak-anak? Ya, benar sekali. Yang warna merah itu merupakan sanad. Kemudian selanjutnya yang warna biru. Apa kira-kira unsur apa? Benar sekali. Yang warna biru merupakan matan atau isi dari hadis. Kemudian yang terakhir ada warna hijau. Hijau itu apa? Benar sekali. Hijau itu merupakan rawi hadis. Nah, setelah apa yang ibu sampaikan tadi, anak-anak sudah paham bukan apa saja unsur-unsur yang membangun suatu hadis? Oke, ibu ulangi sekali lagi. Unsur-unsur yang membangun suatu hadis, yang pertama yaitu harus ada sanadnya, kemudian yang kedua matan, yang ketiga rawi hadis. Tanpa ada ketiga unsur ini, sesuatu itu tidak bisa disebut sebagai hadis. Begitu. Baik, semoga ilmu yang ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua, bisa menjadi ilmu di masa depan juga. Kita mempelajari unsur-unsur hadis jangan hanya sampai di sini saja, tetapi juga seterusnya, gitu. Karena hadis merupakan landasan ajaran Islam yang kedua, gitu. Oke. Untuk tugas hari ini nanti akan ibu kirimkan Google Formulir di grup WhatsApp kita. Nanti anak-anak kerjakan, pertemuan selanjutnya dikumpulkan, gitu. Oke, kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan anak-anak, tetap semangat, dan juga sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.